Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Isal Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 0604012385. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjawab beberapa soal-soal ulangan tengah semester dari mata kuliah materi PAI SMP. Yang pertama, disuruh menyebutkan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan 2 secara singkat. Pada semester 1 di materi Al-Quran Hadis, mengenal pengertian Al-Quran dan Hadis itu sendiri, dan disertakan sedikit tajwid dasar, karena ini masih kelas 7, transisi dari kelas 6 SD maupun MI. Maka dikenalkan yang dasar-dasar terlebih dahulu. Kemudian dalam materi akidah kelas 7 semester 1, pengertian iman dan juga pembahasan tentang rukun-rukun iman. Kemudian pada akhlak, ini juga dijelaskan pengertian akhlak terpuji seperti jujur, sabar, dan hormat. Nah, kemudian di fikih dijelaskan sholat wajib, kemudian ada sujud syukur, kemudian ada sujud sahwi, kemudian juga ada sujud tilawah. Dan yang terakhir di materi SKI di semester 1 ada yang namanya materi SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan masa Islam awal. Kemudian di semester 2 kelas 7 Al-Quran Hadis membahas tentang akhlak mulia dan peran hadis dalam hukum Islam. Dan akidah sendiri membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan di materi akhlak dijelaskan pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu dan juga zikir. Dan yang di fikih membahas tentang rukhsah. Apa rukhsah itu? Yakni keringanan dalam beribadah. Dan yang terakhir di sejarah kebudayaan Islam membahas tentang sejarah dinasti Umayyah dan perkembangan Islam pada masa-masa tersebut. Itulah jawaban nomor 1. Kemudian kita menuju ke jawaban nomor 2. Pada materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 dan semester 2 terdapat materi tentang tajwid. Nah, jelaskan secara singkat. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Pada kelas 7 biasanya diperkenalkan hukum bacaan tajwid dasar seperti idhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pembelajaran tajwid ini agar siswa-siswi dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar dan indah, serta mencegah kesalahan dan pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau juga makharijul huruf. Pada nomor 3 atau soal selanjutnya, materi Al-Quran Hadis membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, dengan jawabannya gini, posisi hadis terhadap Al-Quran. Hadis ini berfungsi sebagai penafsiran Al-Quran. Al-Quran
sendiri itu secara global, kemudian ditafsirkan dengan hadis-hadis. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam Islam, dan kemudian hadis sumber hukum kedua dalam Islam. Hadis menjelaskan tentang rincian-rincian hal-hal yang disebutkan secara global di dalam Al-Quranul Karim, seperti tata cara sholat, zakat, puasa. Dan selain itu juga hadis juga memberikan contoh praktik ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita menuju soal nomor 4, yakni jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan upaya peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ini bab iman kepada malaikat. Jadi langkah pertama, guru harus menguasai materi pengertian iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat itu? Bagaimana? Jika sudah menguasai pengertian iman kepada malaikat, guru memaparkan bisa melalui video, visual, audio, atau sarana belajar lainnya. Atau juga bisa dipaparkan melalui video-video pendek mengenai pengertian atau iman kepada malaikat. Setelah itu, untuk menarik daya minat belajar siswa untuk belajar ini, guru bisa bagi siswa-siswa untuk 10 kelompok kecil. Satu kelompok ditugaskan untuk mencari peran malaikat. Misal kelompok 1 mencari peran malaikat Jibril. Kemudian tugas-tugasnya apa saja. Setelah mencari, murid ini suruh presentasi di depan kelas. Presentasi bagaimana peran malaikat tersebut. Nah, setelah didiskusikan, bisa didiskusikan bersama, si guru atau pengajar ini bisa memberikan teknik, yakni studi case atau studi kasus. Misal kita disuruh merenungkan malaikat pencatat amal baik dan buruk dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan menerapkan sistem ini, guru dan murid ini bisa saling berinteraksi, dan murid juga berintrospeksi diri bagaimana kehidupan atau satu hari ini, apakah kita telah mengerjakan amal-amal baik atau buruk. Kemudian diakhiri dengan closing statement dari guru untuk memperkuat keyakinan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah dengan soal jelaskan bagaimana pembelajaran dilakukan dan memastikan bahwa peserta didik ini hafal dengan bacaan sholat, zikir, serta mau melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Nah, setelah membahas tentang malaikat pencatat amal baik atau buruk, murid ini juga bisa diajarkan bahwa kewajibannya seorang muslim atau orang Islam adalah sholat. Nah, sholat ini adalah tiang agama yang mana harus dan wajib dilakukan oleh seorang muslim atau seorang Islam. Dalam kasus seperti ini, bagaimana caranya? Yakni kita ajarkan praktek. Kadang siswa-siswi ini gerakan sholatnya saja masih salah. Misal takbiratul ihram, letak 2 tangan ini sejajar dengan apa? Kemudian ketika ruku, apakah sudah benar? Ketika sujud, ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, gerakan ini apakah sudah benar? Nah, itu mari kita terapkan proses belajar dengan praktek ini. Kita dituntut untuk belajar di luar kelas. Misalnya kita belajar PAI hari ini di kelas ini. Nah, kita ngomong ke si murid,
anak-anak setelah ini kita akan belajar praktek sholat. Ya, kita ajak ke masjid. Bagaimana sholat yang benar? Bacaan sholat yang benar bagaimana? Terutama jika kita praktek sholat subuh, bagaimana bacaan kunut? Itu harus kita kenalkan, kita terapkan pada peserta didik kelas 7 khususnya. Kemudian setelah sholat disambunglah dengan bacaan zikir setelah sholat, sampai nanti kita tutup dengan doa setelah sholat gitu. Jadi kesimpulan dari soal nomor 5 ini bisa dilakukan untuk penerapan praktek. Dan yang nomor 6 adalah perbedaan 3 sujud, ada sujud syukur, ada sujud syahwi, dan ada sujud tilawah. Sujud syukur ini dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak. Misal kita di tengah jalan atau kita mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar nominalnya, kita langsung melaksanakan sujud syukur dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan adapun sujud syahwi, nah sujud syahwi ini dilakukan ketika orang-orang dalam keadaan sholat atau orang dalam keadaan sholat lupa atau ragu atas rokaat, kemudian atas bacaan atau tip. Kalau orang Nahdlatul Ulama itu biasanya kalau tidak kunut, ia akan melaksanakan sujud syahwi dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yasjud. Kemudian dalam sujud tilawah ini kita membaca Al-Quran itu pasti ada yang namanya ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah ini biasanya setelah membaca ayat ini biasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini juga disunnahkan untuk sujud dengan bacaannya sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah membahas tentang rukhsah. Nah, apa sih rukhsah itu? Rukhsah dalam bahasa berarti keringanan atau juga kemudahan. Dalam istilah Islam, rukhsah adalah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam kondisi tertentu. Misalnya kita jika berpergian jauh dengan jarak 85 km, kita diperbolehkan untuk menjamak qashar sholat. Islam sangat memberikan kemudahan bagi umatnya. Kemudian puasa, jika kita puasa dalam keadaan sakit atau berpergian, Islam juga merukhsah atau meringankan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana maridhan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Dan apabila kamu sakit dan dalam keadaan safar, berpergian atau berperjalanan, fa iddatun ayyamin ukhra, maka gantilah di hari lain. Jadi itulah adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rukhsah ini materi-materi yang harus diajarkan kepada kelas-kelas dasar atau kelas 7. Agar kenapa ya harus diajarkan? Karena gini, bahwa Islam ini tidak mempersulit urusan umat-umatnya. Jadi Islam ini mempermudah urusan umat-umatnya. Allah mempermudah urusan hamba-hambanya. Next, selanjutnya kita di materi terakhir, yakni sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ini adalah
pertanyaan terakhir. Jadi sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah ini didirikan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, beliau setelah masa kepemimpinan beliau itu lahirlah sebuah dinasti, yakni Bani Umayyah. Dimulai dengan kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Nah, Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sehingga ke Spanyol dan wilayah-wilayah lainnya. Dinasti Bani Umayyah ini berlangsung hingga 750 Masehi dan mereka terkenal dengan kebijakan administrasi yang kuat serta pengembangan peradaban Islam, meskipun juga diwarnai dengan beberapa konflik internal maupun eksternal. Setelah ada Bani Umayyah, terbitlah nanti ada Bani Abbasiyah. Mungkin ini jawaban dari saya mengenai ulangan tengah semester materi PAI SMP. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata perbuatan, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap ilmu ku cari, amal ku beri untuk agama, bangsa, negeri. Bismillah, dalam keadaan suatu apapun dan lakukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.